Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Satriani dengan NIM 122111353. Saya merupakan mahasiswi STI Bank BPD Jawa Tengah. Di sini saya akan mereview tugas-tugas mata kuliah aplikasi ekonomi statistik yang sudah saya kerjakan setelah UTS pada semester 4 ini. Langsung saja kita masuk ke materinya dan reviewnya. Di sini saya kelas aplikasi komputer statistik 2. Langsung saja yang pertama, tugas setelah UTS yang sudah saya kerjakan ini. Yang pertama ada modul 4 uji non parametrics. Di sini uji non parametrik sendiri adalah teknik analisis statistik yang digunakan untuk memeriksa perbedaan atau hubungan antara variabel tanpa mengasumsikan distribusi tertentu pada data. Di sini saya mengerjakan 4 soal. Yang pertama soal 1 dengan uji data 1 sampel menggunakan uji Kolmogorov, yaitu dipakai untuk menguji keselarasan data yang berskala minimal ordinal. Soal yang kedua uji data 2 sampel berhubungan atau dependen dengan uji peringkat bertanda Wilcoxon digunakan untuk membandingkan dua kondisi terkait dalam satu kelompok. Misalnya menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah intervensi pada satu kelompok subjek. Kemudian soal yang ketiga uji data 2 sampel tidak berhubungan atau independen dengan uji Mann-Whitney digunakan untuk membandingkan dua kelompok independen. Uji ini sering digunakan sebagai alternatif untuk uji T jika asumsi normalitas dan homogenitas tidak terpenuhi. Kemudian soal yang keempat, uji data 3 atau lebih sampel berhubungan atau dependen. Di sini menggunakan uji Friedman digunakan untuk membandingkan 3 atau lebih kondisi terkait berpasangan. Misalnya dapat digunakan untuk membandingkan peringkat 3 metode pengobatan yang berbeda. Di sini sudah saya cantumkan link pembahasan 4 soal uji non parametrics. Yang pertama ini uji non parametrics soal 1 dan 2, dan yang kedua ada uji non parametrics soal 3 dan 4. Kemudian untuk tugas yang kedua ada uji non parametrics latihan 5. Di sini masih uji non parametrics, masih sama. Di sini ada 3 soal. Yang pertama, soal pertama ini dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Untuk soal yang kedua dengan uji Friedman, dan yang ketiga menggunakan uji peringkat bertanda Wilcoxon. Di sini juga ada link pembahasan soal uji non parametrics latihan 5-nya. Link YouTube-nya ya teman-teman. Kemudian soal yang ketiga, tugas yang ketiga ini ada modul 5 regresi sederhana latihan 6. Di sini analisis regresi sederhana sendiri digunakan untuk tujuan peramalan, di mana dalam model tersebut ada sebuah variabel dependen atau tergantung dan variabel independen atau bebas. Di sini sudah saya cantumkan link pembahasan soal regresi sederhana. Kemudian untuk tugas selanjutnya, untuk tugas yang keempat ini ada modul 6 regresi berganda latihan 8. Persamaan regresi sendiri yaitu persamaan matematik yang memungkinkan untuk meramalkan nilai-nilai suatu peubah tak bebas atau dependen dari nilai-nilai satu atau lebih peubah bebas atau independen. Dalam hal regresi berganda di mana independennya lebih dari satu variabel boleh antara 2 sampai dengan 7. Jika melebihi 7 variabel independen maka hasil ramalannya akan tidak efektif. Di sini juga sudah saya cantumkan link pembahasan soal regresi bergandanya. Di sini ada analisis regresi berganda. Lanjut. Untuk tugas yang kelima ini ada regresi berganda latihan 12. Di sini masih menggunakan regresi berganda.
yaitu metode statistik yang umum digunakan dalam bidang ekonomi untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel ekonomi yang saling terkait. Dalam regresi berganda, terdapat satu variabel dependen atau variabel yang ingin diprediksi dan dua atau lebih variabel independen atau variabel yang digunakan untuk memprediksi variabel dependen. Dalam konteks ekonomi, regresi berganda sering digunakan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku ekonomi, hubungan kausalitas antara variabel-variabel ekonomi, atau untuk membuat prediksi dan estimasi dalam analisis ekonomi. Di sini juga sudah saya cantumkan pembahasan soal untuk penerapan regresi berganda dalam bidang ekonomi. Pembahasan soalnya ya. Lanjut soal tugas berikutnya. Ini masih regresi berganda latihan 12B. Di sini ada link pembahasan soal regresi berganda latihan 12B. Kemudian yang terakhir ada tugas skala Likert dengan uji validitas dan reliabilitas. Nah, ini benar yang terakhir. Untuk mengulas sedikit apa itu skala Likert, uji validitas dan reliabilitas. Yang pertama, skala Likert adalah skala penelitian yang digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat. Dengan skala Likert ini, responden diminta untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan mereka untuk menunjukkan tingkat persetujuannya terhadap serangkaian pertanyaan. Kemudian untuk uji validitas, ini untuk membuktikan kebenaran suatu butir. Butir yang dikatakan sahih atau benar apabila butir tersebut mempunyai kontribusi terhadap nilai variabel yang diukurnya. Kemudian untuk reliabilitas, tujuan utamanya untuk pengujian reliabilitas ini untuk mengetahui konsistensi atau keteraturan hasil pengukuran suatu instrumen apabila instrumen tersebut digunakan lagi sebagai alat ukur suatu objek atau responden. Di sini juga sudah saya cantumkan link pembahasan latihan aplikasi komputer statistik mengenai skala Likert, uji validitas dan uji reliabilitas terhadap hasil kuesioner survei pemilihan presiden Indonesia 2024. Ini linknya ya teman-teman. Demikian review tugas-tugas dari saya yang sudah saya kerjakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.